Pada zaman dahulu, di sebuah kampung terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah sepasang suami istri yang usianya sudah menginjak setengah abad. Mereka menjalani kehidupan dalam kesederhanaan mutlak, tinggal di sebuah gubuk kecil yang terbuat dari pelepah daun rumbia. Dindingnya hanyalah anyaman seadanya, atapnya dari daun yang dianyam rapat, dan lantainya berupa tanah yang diratakan dan dipadatkan. Tak ada kursi, tak ada meja, hanya tikar pandan yang digelar untuk duduk dan tidur. Mereka hidup dalam kemiskinan yang menyayat hati, namun kesalehan mereka melebihi kekayaan siapapun. Hari-hari mereka diisi dengan ibadah, doa, dan kesabaran. Namun, satu hal selalu mengganjal di hati, mereka belum juga dikaruniai keturunan. Pada suatu malam yang sunyi, sang suami menatap langit-langit rumah dengan mata penuh harap dan berkata lirih kepada istrinya, "Istriku, sudah setua ini, mengapa kita belum juga diberi anak? Padahal aku tak pernah menyakiti siapapun, tak pernah mengambil yang bukan milik kita." Sang istri menghela napas panjang, suaranya lirih menahan tangis. "Aku pun tak pernah berhenti berdoa, suamiku. Tapi mungkin Tuhan tidak menghendaki orang miskin seperti kita memiliki keturunan. Aku hanya bisa bertanya dalam hati, apakah Tuhan marah pada kemiskinan kita?" Malam itu, setelah salat tahajud yang panjang dan penuh air mata, mereka berdoa bersama. Dalam kesungguhan yang dalam, sang suami pun mengucapkan sebuah sumpah yang terlahir dari harapan yang nyaris putus, "Ya Tuhan, kalau Kau izinkan kami punya anak, walau hanya sebesar cabai rawit, akan kami rawat dengan cinta segenap jiwa." Istrinya mengamini, tanpa sadar bahwa doa itu akan menjadi kenyataan. Beberapa minggu berlalu, sang istri mulai merasa tidak enak badan. Ia sering mual, perutnya terasa nyeri, namun tidak ada perubahan besar pada tubuhnya. Mereka tak menyangka itu tanda-tanda kehamilan. Bahkan ketika waktu terus bergulir, tak ada yang tampak berbeda selain rasa nyeri yang datang dan pergi. Hingga pada suatu subuh yang dingin, sang istri merasa sakit yang luar biasa. Mereka tak punya uang untuk pergi berobat, tapi di tengah keputusasaan itu, sebuah keajaiban terjadi. Ia melahirkan seorang bayi perempuan. Namun, betapa terkejutnya mereka ketika melihat tubuh bayi itu amat sangat kecil, hanya sebesar cabai rawit. Sang suami memeluk istrinya dan berkata dengan air mata di matanya, Ini jawaban dari doa kita. Bukankah kita pernah bersumpah, walau hanya sebesar cabai rawit pun, kita akan merawatnya?" Mereka pun menamai bayi itu cabai rawit. Waktu berlalu, cabai rawit tumbuh menjadi anak perempuan mungil yang sehat dan cerdas. Meski tubuhnya tak pernah membesar layaknya anak-anak lain, semangatnya membara. Suatu hari, sang ayah jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sang ibu, kini sendirian, menjadi lemah dan sering menangis. Cabai rawit pun memutuskan, "Ibu, aku akan pergi ke pasar. Aku ingin membantu, seperti ayah dulu." Ibunya menolak dengan takut, "Jangan, anakku, kau bisa terinjak. Ibu tak sanggup kehilanganmu." Tapi cabai rawit dengan lembut membujuk, meyakinkan ibunya bahwa ia sudah besar, dan ia hanya ingin mencoba. Dengan berat hati, sang ibu pun mengizinkan. Berangkatlah cabai rawit. Di tengah perjalanan, ia melihat pedagang pisang yang membawa dagangan di atas pikulan besar. "Mok pisang, hati-hati, jangan himpit tubuhku yang kecil ini," serunya. Pedagang itu menoleh ke kiri dan kanan, tapi tak melihat siapapun. Ia mendengar suara itu lagi dan lagi. Ketakutan, ia meninggalkan pikulannya dan lari. Cabai rawit membawa pulang pisang-pisang itu. Keesokan harinya, hal yang serupa terjadi. Cabai rawit kembali ke jalan dan berpapasan dengan pedagang beras. Dengan suara kecil tapi nyaring, ia memperingatkan si pedagang agar berhati-hati. Takutan karena merasa dihantui, pedagang itu pun lari terbirit-birit meninggalkan berasnya. Cabai rawit mengambil secukupnya untuk dibawa pulang. Hari-hari pun berlalu, dan kejadian serupa terulang. Ada pedagang ikan, pakaian, bahkan emas yang meninggalkan dagangan mereka karena takut mendengar suara tanpa wujud. Keluarga kecil itu kini tak lagi hidup dalam kelaparan dan kesulitan. Rumah mereka penuh dengan makanan, pakaian, dan keperluan hidup lainnya. Tetapi perubahan drastis ini menimbulkan kecurigaan warga kampung. Kepala kampung pun datang bersama beberapa orang untuk menanyai si ibu. Namun si ibu hanya terdiam. Ketika kepala kampung mendesak, tiba-tiba terdengar suara kecil dari balik pintu, "Kalau kalian mau marah, marahilah aku.
Jangan sakiti ibuku." Mereka semua terdiam. Suara itu terdengar lagi dan lagi, namun tak ada seorang pun yang terlihat. Sampai akhirnya, seseorang mengintip ke balik pintu dan menemukan sesosok anak perempuan mungil sebesar cabai rawit yang berdiri di sana dengan wajah polos. Sang ibu akhirnya menjelaskan semuanya. Doa mereka, sumpah sang suami, dan kelahiran anak mereka. Kepala kampung dan para warga akhirnya paham. Mereka tersentuh oleh kisah itu. Lalu, atas kebersamaan warga, mereka membangun rumah yang lebih layak untuk keluarga kecil tersebut. Sejak saat itu, hidup keluarga cabai rawit tak lagi penuh kesulitan. Warga dengan sukarela membantu mereka, memberikan beras, pakaian, bahkan barang-barang lain tanpa diminta. Cabai rawit pun tak perlu lagi keluar rumah, membuat orang-orang ketakutan. Ia kini menjadi simbol bahwa keajaiban bisa lahir bahkan dari kesabaran dan doa yang paling sederhana.